Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Di hari ini tentu kita sambut dengan penuh sukacita. Amin. Rabu 24 Januari 2024. Nah, hari ini kayaknya tanggalnya bagus ya, 24/01/24. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita. Apapun situasi yang ada, yang sedang saudara alami, satu hal bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, itu adalah alamat yang tepat untuk mengatasi segala macam situasi yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita luangkan waktu ini. Jangan saudara biarkan waktu ini terbuang percuma. Kita mau datang kepada Tuhan dalam waktu 10-20 menit ke depan, sangat singkat untuk kita bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau baca, dengar, dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Engkau yang mengaruniakan hari ini bagi kami. Engkau juga yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan karena itu hari ini kami mau ikuti apa yang Engkau katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya hari ini Engkau telah ubahkan menjadi hari-hari yang baik bagi kami. Kami percaya ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Tetapi kami percaya dan terlalu yakin Engkau memberikan kami kemenangan. Itu sebabnya hati kami selalu melekat kepadamu. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena itu tidak ada hari tanpa kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hati kami penuh dengan sukacita. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Apa yang disampaikan pagi hari ini akan berasal dari isi hati Tuhan dan akan menjadi rema bagi setiap mereka yang mendengar. Tidak untuk dilupakan, tapi untuk dilakukan. Menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Yesaya pasal 61 kita baca pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian dalam Yesaya 61 ayat 1-11. Di ayat 3 dikatakan begini, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian Yesaya 61 ayat 3. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada berbagai jenis tanaman atau pohon yang seringkali dipakai sebagai ilustrasi untuk menggambarkan tentang keadaan hidup manusia. Semisal pohon anggur, ya kan? Pohon aras di Libanon. Kemudian pohon ara. Lalu juga pohon tarbantin dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui Nabi Yesaya, Tuhan kembali menegaskan bahwa kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seharusnya seperti pohon tarbantin. Pohon tarbantin adalah salah satu pohon terbesar di Timur Tengah yang tumbuh di daerah padang gurun. Pohon ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berdaun lebat. Yang lebih mengejutkan dan tak pernah terpikirkan oleh manusia, ini dia, akar pohon ini dapat merambat sampai ke kedalaman 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air murni untuk pertumbuhannya. Karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon ini tetap kuat bertahan di musim kering sekalipun, karena akar-akarnya mampu menyerap air di sumber mata air yang murni. Selain itu Bapak Ibu, karena daunnya yang lebat dan rindang,
pohon tarbantin seringkali menjadi tempat peristirahatan dan tempat berteduh, ya, perteduhan bagi orang-orang yang merasa kelelahan atau kepanasan. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa pohon tarbantin adalah pohon kebenaran, tanaman Tuhan, memperlihatkan keagungannya. Itu yang kita baca di Yesaya 61 ayat 3. Nah, bagaimana supaya kehidupan orang percaya bisa seperti pohon tarbantin yang kuat dan mampu menjadi berkat? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu, selain kita harus berakar kuat di dalam Tuhan, tinggal dekat dengan mata air. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 1 pada ayat 2 dan 3, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Akar adalah bagian pohon tanaman yang dapat merambat ke dalam bumi, mencari sumber mata air. Nah, bagi orang percaya, Tuhan adalah sumber mata air kehidupan kita. Amin. Semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian di ayat 9 tadi dinyatakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita menerima kebenaran ini, bahwa kita diingatkan hari ini, ya, kita harus menjadi seperti pohon tarbantin, ya kan? Nah, tempat di mana orang bisa berteduh, ya kan? Tempat di mana kita, orang melihat kita lalu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita terima kebenaran ini, ya. Saya bacakan lagi di ayat 3 tadi, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang, ini dia, menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Kiranya kita semua bisa menerima kebenaran ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami menjadi pohon terbantin Tuhan, ya, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa diberkati, orang bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akan berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan kami berbuah. Terima kasih. Kebenaran firman ini memotivasi kami untuk semakin bersemangat menghasilkan buah, menjadi berkat, di mana kami bisa membawa damai dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Ada penyertaan, ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan sempurna. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan. Kami tolak segala macam bentuk rancangan iblis, kecelakaan, penyakit sampar dan niat orang-orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hari ini menjadi kemenangan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada